Berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia telah menambah hasanah budaya nasional Indonesia. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk tidak hanya berbentuk fisik kebendaan seperti seni bangunan, seni ukir atau pahat, dan karya sastra, tetapi juga menyangkut pola hidup dan kebudayaan non-fisik lainnya. Berikut ini adalah beberapa film dokumenter yang diambil pada masanya yang menggambarkan tentang tradisi Islam di Nusantara. Berikut ini adalah dokumentasi tentang aktivitas ibadah penduduk muslim di Jawa lebih dari 100 tahun yang lalu, tepat pada tahun 1912. Dibuka dengan fragmen yang menampilkan seorang laki-laki sedang salat di atas batu-batu di tengah sungai yang mengering. Kemudian dilanjutkan dengan tayangan kegiatan salat Jumat berjamaah di sebuah masjid. Dalam tayangan ini, kita bisa lihat masyarakat mengenakan pakaian tradisional untuk pergi ke masjid dan menggunakan sepeda ontel sebagai alat transportasi. Berikut ini adalah tayangan mengenai pertunjukan wayang kulit Purwa klasik, gaya Surakarta di Bangsal Maligi, Keraton Surakarta Hadiningrat yang dimainkan oleh seorang abdi dalam dalang bersama para abdi dalam Nayaga. Pada masa itu, pergelaran wayang kulit hanya diiringi gamelan laras lendrong, tanpa menggunakan gong gede dan juga tanpa seorang sinden atau waranggana, dan menggunakan belencong berbahan bakar minyak kelapa. Wayang kulit adalah salah satu kesenian tradisional yang masih ada hingga kini dan tentunya patut untuk kita lestarikan. Wayang kulit pun dijadikan sebagai salah satu metode dakwah Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Video ini juga menampilkan berbagai aktivitas budaya, para penari pria yang berlatih tari, iring-iringan prajurit keraton, serta suasana keramaian sebuah acara di Keraton Surakarta Hadiningrat dan Keraton Yogyakarta Hadiningrat.
Berikut ini adalah prosesi upacara grebek mulut atau sekaten yang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW di Keraton Yogyakarta semasa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8. Setelah menerima utusan dari keraton, Adipati Pakualam VII, Danureja VII, serta Gubernur Johann Ernst Jasper dan rombongan berangkat dari rumah dinas gubernur menuju ke Keraton Yogyakarta. Usai menghadap di Bangsal Kencana, mereka kemudian mengiringi Sultan Hamengkubuwono VIII beserta para pejabat, bangsawan, abdi dalem, dan prajurit keraton menuju Bangsal Siti Hinggil Lor untuk melepas kirap gunungan. Dari tayangan ini pula, kita bisa melihat bahwa terjalin hubungan yang sangat erat antara Sultan di Nusantara dengan pejabat tinggi pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1928 ini, di alun-alun Lor, kirap gunungan yang dipimpin oleh Adipati Pakualam VII dan Danureja VII tersebut disambut tembakan salvo kehormatan oleh prajurit keraton. Kirap kemudian berakhir di Masjid Agung Yogyakarta dan gunungan-gunungan tersebut didoakan oleh ulama keraton terlebih dahulu sebelum akhirnya dibagikan kepada masyarakat. Sekaten dilaksanakan mulai tanggal 1 dan puncaknya tanggal 12 Rabiul Awal. Sekaten merupakan akulturasi budaya agama Islam dengan Hindu serta akulturasi budaya Jawa dengan Islam. Hal itu terlihat pada puncak grebek sekaten.
Di situ terdapat gunungan. Gunungan merupakan warisan budaya Hindu. Oleh Sunan Kalijaga, budaya tersebut tidak dihilangkan. Sunan Kalijaga menjadikan gunungan bukan sebagai sesajian yang dipersembahkan kepada makhluk halus, akan tetapi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaten sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni syahadatain. Secara historis, dahulu orang-orang yang bermaksud untuk berpartisipasi dalam grebek sekaten, syaratnya mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai simbol masuk Islam. Ada pula tradisi grebek pasa. Prosesi upacara grebek dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan menyambut bulan Syawal di Keraton Yogyakarta semasa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VIII. Video ini juga menayangkan bagaimana proses pembagian isi gunungan kepada masyarakat yang sangat berbeda dengan masa sekarang. Dan juga terdapat cuplikan wayang orang Dasamuka Danau-Pati di halaman dalam Kepatihan. Berikut ini adalah tradisi di daerah lain. Merupakan rangkaian prosesi upacara pemakaman Patih Kasunanan Surakarta, yaitu Sasra Diningrat IV di Astana Pajimatan Imogiri, Bantul. Sasra Diningrat IV yang wafat pada tanggal 28 Juni 1925 tersebut dikenal sebagai pendiri Museum Radia Pustaka Surakarta. Beliau juga merupakan menantu Sunan Pakubuwana IX dan istrinya merupakan salah seorang putri Sunan Pakubuwana IX. Jadi, Sasra Diningrat IV merupakan saudara ipar dari Sunan Pakubuwono ke-10. Peti jenazah Sasra Diningrat IV dibawa menuju stasiun Solo Balapan menggunakan kereta jenazah yang nantinya juga digunakan untuk membawa peti jenazah Sunan Pakubuwono X.
Dan ketika menuju stasiun Tugu, peti jenazah beliau dibawa menggunakan gerbong jenazah yang juga milik Sunan Pakubuwono X. Kereta dan gerbong jenazah tersebut sekarang sudah tidak dipergunakan lagi. Masing-masing terakhir kali digunakan pada saat pemakaman Sunan Pakubuwono XI tahun 1945. Dan ketika Sunan Pakubuwono XII wafat pada tahun 2004, kereta jenazah yang digunakan merupakan kereta jenazah yang baru, yaitu kereta Kangjeng Kiai Retna Pralaya. Setelah tiba di Astana Pajimatan Imogiri, jenazah Sasradiningrat IV disolatkan terlebih dahulu di Masjid Imogiri, sebelum akhirnya dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga Keraton Surakarta. Makam Imogiri sendiri dibangun pada tahun 1632, tepatnya pada masa kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyakarakusuma. Dengan dikepalai oleh Kiai Tumenggung Citrosumo, kompleks pemakaman itu dibangun dengan perpaduan arsitektur Hindu-Islam. Selesai sudah film dokumenter mengenai beberapa tradisi Islam di Nusantara. Tentunya dengan melihat tayangan tersebut kita bisa mengetahui bahwa tradisi Islam di Nusantara ini sudah berkembang cukup lama. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.